sesuai dengan yang sudah pernah sampaikan Bapak Ibu, karena pengen nyampaikan masalah tauhid dan fikih. Jadi metode kita bukan metode ceramah tapi metode cawisan. Setuju? Jadi metode cawisan ini dia insya Allah manfaatnya lebih bagi kita yang pengen nuntut ilmu. Dalam Al-Quran Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka mengabdi, menyembah, menghambakan diri hanya kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin, wal ins dan manusia, illa kecuali liya'budun, agar mereka mengabdi, menyembah, menghambakan diri hanya kepadaku. Siapa aku di sini, Ibu? Aku dalam ayat ini siapa? Allah, bukan Ustaz, Allah. Jadi kalimat liya'budun itu ada 3 pengertian. Bisa menyembah, bisa mengabdi, bisa menghambakan diri. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Bapak Ibu, inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Sesungguhnya dosa menduakan Allah itu adalah dosa yang teramat besar. Sampai-sampai dalam ayat yang lain Allah nyatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, dia tidak akan ngampuni dosa ayyusraka bihi, wong yang mensekutukan dia. Wa yaghfiru, dan Allah dia akan mengampuni maduna dalik, dosa selain daripada mensekutukan dia. Liman yasha. Ini tapi ada kalimat ujungnya, bagi wong-wong yang dia kehendaki. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkaitan dengan ayat-ayat yang tadi sudah Anda sampaikan, maka anak berkesimpulan dalam mengawali pengajian kita, anak pengen nyampaikan masalah tentang tauhid. Setuju? Setuju? Karena Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, semestinya dalam kita menyembah, supaya tidak ada campur syirik tadi, kita harus tahu dulu yang kita sembah. Siapa yang kita sembah ini? Betul lah kira-kira? Jangan kita nyembah-nyembah lain. Jangan kita sholat cuman tegak, ruku, tidak sujud, terakhir salam. Siapa yang disembah waktu sholat? Allah. Siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Tuhan. Tak mana Tuhan itu? Nah, di
insyaallah akan kita bahas dalam ilmu tauhid. Dalam kitab Aqaidud Diniyah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini disebutkan awwalu wajibin ala kulli mukallaf ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Awal kewajiban atas setiap mukallaf ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala adalah mengenal kepada Allah. Awal wajibin, awal kewajiban, artinya kalau awal artinya yang pertama, yang pertama. Jadi semestinya yang pertama untuk pelajari adalah mengenal kepada Allah. Sesuai di sini disebutkan awal wajibin ala kulli mukallaf ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Awal kewajiban atas setiap mukallaf itu adalah mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi awal maksudnya mula-mula, perkara pertama sekali. Yang pertama sekali. Ala kulli mukallaf, atas setiap mukallaf. Sudah tahu kalau mukallaf? Apa itu mukallaf? Mukallaf Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kata guru ana oleh Haji Muhammad Hamid bin Abdul Hamid, itu ada 3 syaratnya. Ada 3 syaratnya. 1, kalau lanang dia muslim. Kalau lanang dia muslim. Kalau betina muslimah. Pintar kalau ada emak ini, pintar-pintarnya ini. Ya, waktu ceramah dia diam, ditanya pacar. Nah, itu yang Ustaz setuju, Atau yang waktu ceramah dia ribut, ditanya temangam. Iya, ditanya temangam. Tak tahu lah, yang itu tak setuju Ustaz. Tapi di sini masya Allah adik-adiknya luar biasa. Ini tanda pembimbingnya, gurunya luar biasa. Termasuk terutama pengurus ketua masjidnya. Ya, kalau tak mereka izin ke, tak mana mereka ini nak baca ini. Banyak Bapak Ibu pengurus masjid tak boleh anak-anak masuk masjid. Akhirnya apa? Akhirnya liar dia. Kalau ada orang kafir, kesempatan betul itu. Kesempatan. Dan kumpulnya, njoknya duit. Suruhnya ngacau. Sedikit diajaknya pindah akidah. Siapa yang salah? Kalau yang salah kalau Jadi mukallaf tadi Bapak Ibu syaratnya 3. 1, kalau dia lanang dia seorang muslim. Kalau dia cewek dia seorang muslimah. Apa arti muslim? Muslim artinya seorang laki-laki yang beragama Islam. Kalau muslimah? Seorang perempuan yang beragama Islam. Jadi ibu-ibu jangan galak disebut muslim. Sebaliknya bapak-bapak jangan galak juga disebut muslimah. Karena muslim itu untuk laki-laki, muslimah itu untuk perempuan. Itu 1, ingat ke? Nah, kemudian syarat mukallaf yang kedua, sudah balik. Apa tanda balik? Dalam kitab Safinatun Najah di antaranya tanda balik itu ada 3. Tanda balik ada 3. Nah, diingat juga adik-adik, karena ini insya Allah
pemimpin ustad. Calon pemimpin juga ustad. Galak tak jadi pemimpin jadi ustad? Pemimpin ustad itulah pemimpin yang sukses. Pemimpin ustad itulah contoh pemimpin yang sukses. Ngapa cah itu ustad? Karena dalam Al-Quran itu lengkap, Bu. Termasuk diantaranya contoh kepemimpinan. Dalam Al-Quran ada Allah tampilkan dua tipe kepemimpinan. Ada kepemimpinan yang diterima oleh Allah, ada kepemimpinan yang ditolak oleh Allah. Sudah tahu contoh kepemimpinan yang diterima oleh Allah, adik-adik? Dalam Al-Quran Allah contohkan itulah kepemimpinannya para nabi. Sebagaimana dalam ayat Allah berfirman, wa ja'alnahum a'immatan, kata Allah. Begitu Allah senang, begitu Allah redha kepada para nabi itu, Bapak Ibu, Allah dewek yang ngangkat mereka jadi pemimpin umat. Allah dewek yang ngangkat mereka jadi pemimpin umat. Kemudian ada lagi tipe kepemimpinan dalam Al-Quran itu Allah tampilkan yang Allah tolak. Contohnya kepemimpinan siapa? Ada yang tahu? Di antaranya satu, kepemimpinan Raja Namrud. Dua, kepemimpinan Raja Fir'aun. Mana bukti kepemimpinan mereka Allah tolak? Di masa mereka memimpin, Allah utus nabi. Allah utus seorang Rasulullah. Di zaman Raja Namrud, Allah utus nabi siapa? Raja Namrud, nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Sambil diingat ke kamu tuh. Ini kaji kita harus ngajak anak-anak. Enggak kita ajak ribut dia, demon. Nah, di zaman Nabi Allah Musa, Allah utus Nabi apa? Nabi Ibrahim tadi Raja Namrud. Raja Namrud Allah utus Nabi Ibrahim. Nabi apa? Raja Fir'aun Allah utus Nabi Musa alaihi salam. Nah, pengutusan Allah terhadap nabi-nabinya ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk apa? Untuk negur. Untuk negur, untuk ngejuk peringatan. Kalau kepemimpinan yang dijalankan oleh Raja Namrud, kalau kepemimpinan yang dijalankan oleh Raja Fir'aun itu salah, itu tidak benar. Jadi ada berapa tipe kepemimpinan dalam Al-Quran? Dua. Satu yang diterima oleh Allah, dua yang ditolak oleh Allah. Maka itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan pemimpin di antara kamu. Nah, pemimpin itu dalam tanda petik. Pemimpin itu dalam tanda petik. Tidak seluruh pemimpin. Bahkan kalau dalam kitab tafsir, pemimpin di situ justru condong kepada ditafsirkan oleh ulama kepada para ulama. Ngapa? Karena ada hadis al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi.
Jadi singkatnya, pemimpin cak mana yang harus kita taati? Dalam hadis kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kepatuhan terhadap pemimpin dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman kita, pemimpin yang mana yang harus kita ikuti? Yang nyontoh tipe kepemimpinan para nabi. Pemimpin cak mana yang tidak boleh kita ikuti? Pemimpin yang mencontoh tipe kepemimpinan Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Mana ciri kepemimpinan para nabi? Dalam Al-Quran kata Allah, yahduna bi amrina. Ciri kepemimpinan para nabi itu Bapak Ibu, kata Allah dalam Al-Quran, mereka para nabi dalam menjalankan kepemimpinan, mereka senantiasa memberi petunjuk kepada wong yang mereka pimpin dengan apa yang kami perintahkan kepada mereka. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka itu kata Allah agar mereka senantiasa mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan adalah mereka itu dalam 24 jam senantiasa mereka mengabdi, menghambakan diri, menyembah hanya kepadaku, kata Allah. Jadi pemimpin di zaman sekarang yang harus kita ikuti adalah pemimpin yang mencontoh kepemimpinan para nabi. Yang mana? Yang ngajak kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Kalau yang justru jadi penghalang, berarti tidak wajib untuk kita patuhi. Maka itu Bapak Ibu, Ustaz ingatkan melalui kesempatan ini, pemimpin itu ada juga tanggung jawab di kita. Ngapa? Karena yang milih mereka itu kita. Maka itu pada saat pemilihan jangan nyengok amplop. Jangan nyengok siapa maya. Di zaman sekarang Ibu perlu kita robah. Anak ngajak kawan-kawan Ustaz, nyampikan perlu dirobah. Jangan tak ngeme amplop, belari galau wong. Tapi silahkan me amplop. Silahkan me amplop, tapi untuk urusan milik jingok. Satu jingok cak mano sepak terjang dia dengan Islam dan umat Islam, karena kita orang Islam. Kemudian yang kedua cak mano kawan-kawan di sekitar dia, karena banyak juga wong kejingokannya kuat Islam dan perhatian dengan umat Islam, tapi berkawan dengan wong yang musuhi Islam dan umat Islam. Akhirnya temelo. Banyak tak? Jadi jingok juga kawan-kawan dia. Artinya termasuk tim-tim sesnya. Kalau ini bandit-bandit misalnya, preman-preman. Ini kiai-kiai. Nah, sudah jelas kan? Misalnya, ini untuk ke depan, Bu. Karena Islam ini tergantung dengan kita juga. Rasulullah itu andai kata Rasulullah diam baik. Andai kata Rasulullah itu diam baik, karena dia Rasulullah ngurusi cuman agama baik, Islam tak bakal sampai ke kita. Dan Rasulullah tak bakal pernah sampai jadi kepala negara. Betul tak?
Tidak apa-apa kan penjelasan kita agak meluas ya. Jadi, tidak apa ya. Biar kita banyak dapatnya. Jangan fokus untuk situ. Tak peduli dengan dunia misalnya. Sementara kita masih hidup di dunia. Setuju? Setuju. Nah, kemudian yang ketiga perlu lagi kita jengok partai apa yang ngusung dia. Partai apa yang ngusung dia? Karena Bapak Ibu, partai apa ngusung dia, itulah yang bakal dia perjuangkan. Dari partai mana dia dibesak ke, nah dari itulah yang bakal dia itulah yang bakal dia perjuangkan, itulah yang bakal dia besak. Maka jengok. Kalau partai ini cinta dengan Islam dan umat Islam, dukung. Tapi kalau dia bukan atau menjadi musuh, dia yang berhaluan Islam tapi musuh Islam dan umat Islam ya sama. Atau dia bukan Islam sama sekali, maka jangan. Jadi jangan kita mikir ke diri kita Pak, tapi pikirkan generasi ke depan kita. Kita bisa selamat akidah, cak mana mereka. Dan yang paling akidah ini adalah yang paling pokok. Kalau akidah sudah rusak, yang lainnya melok rusak. Bangunan ini fondasinya rapuh, maka bangunannya yang lain akan rapuh. Akidah itu fondasi. Jadi ada berapa yang harus diperhatikan? Satu, jengok wongnya. Cak mano sepak terjang dia dengan Islam dan umat Islam. Kemudian yang kedua, siapa di sekeliling dia. Kemudian yang ketiga, partai apa yang ngusung dia. Jangan asal pilih. Apalagi cuman karena amplop. Jadi kalau nak ngemek amplop tadi silahkan mek, tapi niatkan kalau itu berasal dari yang memusuhi Islam. Kalau balik ke zaman Nabi, anggap itu sebagai harta rampasan perang. Niatkan untuk melemahkan mereka. Karena kalau tak kita mek, maka orang lain akan ngemek. Setuju? Setuju. Tapi aku udah galak makan ya Ustaz, masuk ke masjid. Itu nyimpang dikit. Nah, tipe ke pemimpin yang cak mana yang tidak boleh kita mengikuti? Pemimpin yang melok tipe kepemimpinannya Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Cak mana tipe kepemimpinan mereka? Mereka memimpin hanya berdasarkan kepada hawa nafsu, bukan kepada petunjuk yang Allah turunkan. Yang mereka setuju itu yang dilakukan, yang mereka tidak setuju itu yang mereka perangi. Paham? Selanjutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi syarat mukallaf yang kedua tadi apa? Baligh. Mana tanda baligh? Tanda baligh dalam kitab Safinatun Najah di antaranya disebutkan tanda baligh itu ada 3. Satu, kalau dia betina. Tahu Bu betina? Tahu. Iya, kaget ibu biasa perempuan atau wanita kan? Anak ngomong betina enggak nyambung. Nah, kalau dia betina, ibu-ibu, kalau dia perempuan atau wanita, di usianya 9 tahun atau 9 tahun kurang 15 hari, ingat, kurang 15 hari. Artinya kalau kurang 16 tidak masuk. Kalau kurang 14 masuk.
Kan masih masuk wilayah 15 hari. Kalau kurang 13 masuk. Kalau kurang 12 masuk. Jadi paling kecil 9 tahun kurang 15 hari. Nah, kalau di usianya 9 tahun kurang 15 hari, itu dia sudah datang bulan, atau head, atau menstruasi. Kalau bahasa Inggrisnya datang kotoran. Ya, datang kotoran. Maka dia sudah dimasukkan kategori balik. Cak mana Ustadz head? Dinamakan darah yang datang itu darah head atau darah men atau darah kotoran tadi. Dalam ilmu fikih dijelaskan Bapak Ibu, ya, syarat untuk dikatakan itu darah head, satu keluar dari tempat biasa. Jadi kalau keluar dari tangan, bukan. Keluar dari hidung, bisa. Keluar dari mata, jadi dari tempat biasa. Nah, usianya Bapak Ibu, ini bapak-bapak boleh dengar karena kita punya anak gadis, punya bini. Nah, usianya untuk dikatakan darah head atau men atau datang bulan atau kotoran tadi. Nah, usia darah yang keluar itu minimal dalam waktu 24 jam dia. Jadi kalau keluarnya cuma sekali lewat, keluar sekali lewat dari tempat biasa, head bukan itu? Bukan. Walaupun usianya sudah masuk 9 tahun atau 9 tahun kurang 15 hari tadi atau lebih. Jadi ditunggu dulu. Sudah keluar, hilang. Masih keluar lagi tak dia? Nah, kalau masih keluar sampai hitungan 24 jam itu, dalam waktu 24 jam itu, nah berarti itu darah head tadi. Berarti itu men tadi. Berarti dia sudah balik. Ngapa kita perlu mengetahui ini? Karena ini termasuk tanda mukallaf. Termasuk tanda mukallaf. Itu kalau dia cewek. Kalau dia lanang, di usianya 9 tahun atau 9 tahun kurang 15 hari tadi, dia sudah mimpi basah. Bukan suara besar. Ya, anak tak ada nemukan suara besar di tinggi itu. Tapi dalam kitab Safinah itu dijelaskan. Nah, itu termasuk juga ini apa gejala istilahnya. Tapi dalam fikih tidak ada disebutkan suara besar. Tak katik. Kalau tak mimpi basah, jengok suaranya tak besar belum. Tak kan? Tak katik, anak tak nemukan. Cuma di masyarakat deh, yo. Nah, ini tak boleh. Itu gejala. Nah, jadi ibu, kalau dia lanang tanda balik tadi di usia 9 tahun, paling sedikit 9 tahun kurang 15 hari, dia sudah mimpi basah. Mimpi basah itu maksudnya mimpi ketemu dengan lawan jenis sampai keluar mani. Nah, bukan ngompol, bukan. Kalau ada adik ini bangun tidur,
basah kencing namanya. Ngompol, nah, tak masuk itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Cak mana Ustaz kalau sumpah tak katik kalau 2 tanda itu? Betino, tak ada datang bulan. Lanang, tak ada mimpi basah. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, cukupkan usianya sampai 15 tahun. Paling sedikit tadi 9 tahun kurang 15 hari. 9 tahun kurang 15 hari belum ada tanda duit kok tadi. Tunggu 9 tahun full. Katik juga 10 tahun. Katik juga 11 tahun. Katik juga 12 tahun. Katik juga. Sudah balik belum itu? Belum. 13 tahun. Belum juga. Ada tanda tadi. Sudah balik belum? Belum. 14 tahun. Belum juga. Sudah balik belum? 15 tahun. Belum juga. Nah, kalau usianya sudah masuk 15 tahun, sudah sempurna 15 tahun, dapat atau tidak 2 tanda tadi, dia sudah dihukumkan balik. Artinya tanda mukallaf yang kedua sudah ada pada diri dia. Tanda mukallaf yang kedua sudah ada pada dia. Kemudian tanda mukallaf yang ketiga apa? Syarat mukallaf yang ketiga, akalnya waras. Akalnya sehat. Kalau dia galak senyum-senyum dewek masuk tak? Kalau dia galak senyum-senyum dewek masuk tak? Masuk. Masuk apa? Masuk apa? Jengok dulu ibu. Sebab orang senyum-senyum dewek itu kadang ada teringat dengan apa yang di rumah, kadang cerita lama. Iya. Anak kadang galak. Waktu sedang dewean senyum. Ngapo ada yang teringat yang lucu. Jadi senyum dewek bukan jadi patokan. Karena tidak setiap orang senyum dewek itu langsung gila ida. Ada juga yang teringat dengan pengalaman lucu. Nah, jadi tanda yang ketiga, akalnya sehat, akalnya waras, alias dia tidak gila. Nah, kalau ada 3 tanda itu, berarti wong tersebut dia sudah termasuk mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf wong yang dibebani hukum syarak. Mukallaf adalah wong yang dibebani hukum syarak. Ada berapa hukum syarak? Hukum syarak ada pendapat ngatokan 5, ada pendapat ngatokan 7. Yang ngatokan 5, 1 wajib, 2 haram, 3 sunat, 4 makruh, 5 mubah. Yang berpendapat 7 tambah 2 sah dan tambah sah dan batal. Mengenal kepada Allah, Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, di sini disebutkan awal wajibun ala kulli mukallaf ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk awal daripada kewajiban atas setiap mukallaf. Kalau awal kewajiban, ini berarti hukumnya wajib. Apa wajib menurut syarak? Yutabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dia pahala wong ngejohkan akan disiksa wong ninggalkan. Nah, jadi Bapak Ibu berarti
mempelajari ilmu untuk bisa mengenal kepada Allah ini, hukumnya ini akan dinjok pahala kalau kita lakukan, dan akan disiksa kalau kita tinggalkan. Ilmu apa ini? Ini ilmu tauhid. Mana dalilnya? Hadis Nabi, kata Nabi, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi selama 13 tahun di kota Mekah, awal Nabi diangkat menjadi Rasul, selama 13 tahun itu ibu, bapak, belum ada yang lain Nabi ajarkan. Dan itu bukan kehendak Nabi dewek, melainkan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Nabi ajarkan selama 13 tahun di kota Mekah itu baru tentang dua kalimat syahadat. Ini insyaallah kakek kita lanjutkan ini. Wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafadhalna min ba'dihi tafadhulan ma'suman. Ilahana anta maqsudana wa tawaffa qulubana abdina muhabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.